Saya cuma pengen mengajak sampean kembali ke jalan Allah. Ya, nggak usah seperti ini buat apa? Ayo, ora sakakan cangkem, adu ilmu karo aku. Kepung. Kok kepung? Entongku melayu. Tapi perjanjian, hati-hati ya kamu. Iya, Gus. Berani sama saya, jangan nyerang-nyerang itu teman saya. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun berusaha membubarkan ritual sesat yang dilakukan perguruan dukun santet di Punden Desa. Mereka melakukan ritual adalah untuk meminta kekayaan dan kekuatan. Mereka meyakini, dengan menyembah iblis yang ada di punden tersebut, semua hajat yang diminta pasti akan dikabulkan. Karena itulah Gus Nur Samsun datang untuk menyadarkan para dukun yang tersesat itu. Lalu mampukah Gus Nur Samsun menyadarkan mereka? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Kita sholawat dulu ya. Iya, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah lihum satun udfi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Ayo kita ke sana yuk. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun berusaha untuk membubarkan sebuah ritual menyesatkan yang dilakukan di sebuah tempat keramat di Punden Desa. Ritual tersebut dilakukan oleh sebuah perguruan dukun pimpinan sang dukun sakti yang bernama Brojolu. Gus Nur Samsun sebenarnya tak sengaja ketika bertemu para dukun yang melakukan ritual tersebut. Yaitu ketika Gus Nur Samsun sedang ada dalam perjalanan acara pengobatan, Gus Nur Samsun melihat sang para dukun itu sedang melakukan aktivitas ritual. Gus Nur Samsun pun menyempatkan berhenti dan melihat ritual sang para dukun. Namun karena merasa terganggu akan kedatangan Gus Nur Samsun, para dukun tersebut segera mengusirnya agar meninggalkan tempat ritualnya. Gus Nur Samsun akhirnya pergi, karena dia ingin melakukan pengobatan kepada istri Pak Lurah yang ada di desa tersebut. Dan setelah acara pengobatannya selesai, Gus Nur Samsun kembali mencoba mendatangi lagi punden tempat sang para dukun itu melakukan ritual. Ternyata, para dukun itu masih melakukan ritualnya di sana. Karena itulah Gus Nur Samsun kemudian merencanakan misinya, yaitu agar para dukun tidak melakukan ritual menyembah iblis yang menyesatkan. Karena hal tersebut adalah perbuatan musyrik yang dilarang Tuhan. Gus Nur Samsun juga mengajak mereka agar senantiasa menyembah kepada Tuhan Allah yang Maha Menguasai segalanya. Namun sang para dukun malah sangat marah dengan ajakan baik dari Gus Nur Samsun itu, termasuk sang Maha Guru Brojolu. Mereka kemudian berusaha untuk menghajar Gus Nur Samsun. Maka terjadilah pertarungan hebat Gus Nur Samsun dengan Brojoluk dan para muridnya. Ternyata Brojoluk memiliki ilmu kanuragan yang sangat luar biasa. Gus Nur Samsun merasa sangat kewalahan. Gus Nur Samsun kemudian berpikiran, tanpa persiapan dan mempelajari ilmu sang dukun, Gus Nur Samsun merasa tidak mungkin mengalahkan mereka. Karena itulah sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, dia dan kameramennya segera kabur melarikan diri.
Namun Gus Nur Samsun masih sangat penasaran. Siapakah si Brojoluk itu, sehingga dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Karena itulah setelah berhasil mendeteksi kekuatan mereka. Keesokan malamnya, Gus Nur Samsun mencoba kembali mendatangi punden tempat ritual Brojoluk itu. Dengan harapan, sang dukun dan para muridnya juga kembali melakukan ritual perdukunannya. Dan benar saja, ternyata Brojoluk dan para muridnya juga kembali melakukan ritualnya. Karena itulah Gus Nur Samsun kembali menjalankan misinya, yaitu untuk menyadarkan sang para dukun, agar tidak lagi melakukan ritualnya yang memuja iblis itu. Lalu mampukah Gus Nur Samsun untuk menyadarkan sang para dukun tersesat tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Masih aja di sini. Dari kemarin masih aja di sini, nggak pergi-pergi, nggak kapok kan, nggak punya rumah tuh kalian. Pengen bongko menang kene. Nggak, sampean itu nggak punya rumah. Hah? Napa dadak kok? Nggak. Bah duwe omah, bah ora. Kuwi urusan. Kemarin sampean adu mantra sama saya, itu mantra apa yang digunakan tuh kayak gitu? Hah? Ora perlu. Kalung sampean hebat, bagus juga ya. Yen tanah kowe pengen bongko ning papan kene, Dicerain sedikit sahabat. ayo. Hah? Apa? Atuh kono, Brojo luwuk. Senternya dicerain sedikit. Nah, lightingnya biar kelihatan dia. Cincinnya besar-besar loh. Iya, Gus. Coba itu cincin satunya harganya berapa itu? Ora sabakan cangkem bae. Kenapa? Kali. Saya nggak mau Ora pergi. kepengin tak pateni ning kene. Ngomong apa sampean? Nggak. Pengen bongko ning kene. Ngomong apa sampean? Kok bongkah. Iku lho mesakno muridnya sampean iku. Aja menyesatkan sampean. Menyesatkan piye? Iki wis tradisiku. Tradisi apa? Syirik, musyrik, sesat. Gitu. Ini kompongmu. Ini namanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, enggak benar. Kalian harus tobat. Sudah buka puasa belum? Tarawih belum tadi? Rasa kakean cangkem itu. Ini jam 9 lewat loh. Rasa kakean cangkem. Terus Nek pengen mejang koyo dalang, pengen nuturi koyo santri, ora neng kene papane. nah, mohon maaf Mas Bro, Mbak Bro, atau Mbak atau apa rambutnya gondrong kayak gitu? Ini rambut asli atau wig ini? Hah? Nol. Kok ikut-ikutan tangannya gini ya? Nol. Saya nggak menghina. Saya cuma pengen mengajak sampean kembali ke jalan Allah. Ya, nggak usah seperti ini buat apa? Ayo. Ora sakakan cangkem. Adu ilmu karo aku. Aduh ilmu apa? Sampai duwe apa? Kemarin saya kalah. Apa duwe aku? Kemarin saya kalah itu bukan berarti saya itu langsung kapok. Enggak. Kemarin itu hanya uji coba. Wingi kowe tak apura. Aku sing duwe welas karo kowe. Saiki Apa? ora bakal tak apura. Gini loh, sampean itu cari apa? Kalian itu cari apa sih kayak gini nih? Cari apa kayak gini? Kasetan. Kesaktian apa? Hah? Kesaktian apa kayak gini nih? Kesaktian apa ini? Ini apa-apaan ini? Saya di Padepokan juga punya payung kayak gini. Ya nggak kameramen? Iya Gus. Ora usah pamer. Ora usah pamer ning kene. Mentang-mentang musim hujan pasang payung di sini, sampean kalian semua takut basah. Seyon dodro kowe. Cuk. Ketawa kayak dukun itu batuk ya. Iya Gus, nggak biasa. Ayo. Tapi cincin akeknya itu gede-gede loh, banyak loh. Itu. Nih, cincin akeknya. Ora usah kakek. Dah, juga ke. Kepung. Kok kepung-kepung? Tongko Melayu. Tapi perjanjian, hati-hati ya kamu. Iya Gus. Berani sama saya, jangan nyerang-nyerang itu teman saya. Wani ngepung-ngepung. Ayo. Mau apa? Oh, nyeker ya nyeker. Saya juga nyeker nih. Mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapak liman.
Allah Akbar. Hati-hati, mana gurunya? Lari Gus. Mana gurunya? Bisa aja sendiri. Mana gurunya? Mana guru kalian? Ayo teman, hajar semua. Kawan, kita sila. Kita tabungan kekuatan kita. Mau sila kek, mau apa kek? Mana? Guru kalian mana? Sumun bukmun omyun fam la yarju. Allah 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 Akbar. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana guru kalian? Hah? Jangan cuma kabur. Hah? Allah Allah Allah. Allah. Hei. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Kalian akan sekarat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun zat sifatin cahyo. Agung cahyo mulia sifatin Allah. Nurku hiyo nur Muhammad. Rupaku amat dengan jagat gede. Jagat cilik. Saya dengan kerso. Saya dengan sabda dadi sak kersane Allah berkah kalimah. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah. Sekarat mereka. Mana Ini gurunya? apa Gus? Hah? Kita cari gurunya mana? Tadi lewat sini nggak? Enggak kan? Enggak lewat pintu kan? Enggak Gus. Astagfirullah. Sudah tepar semua mereka. Coba minta matinya sini. Tuh, lihat tuh. Sudah. Gusnur Samsun pun akhirnya bisa mengalahkan Brojoluk dan para muridnya. Namun sayang, Brojoluk kabur melarikan diri. Juga beberapa muridnya. Dan bagi para murid yang tepar tak bisa kabur, Gusnur Samsun kemudian memberikan pelajaran kepada mereka. Gusnur Samsun menghajar mereka dengan serangan ilmu santet, agar mereka juga merasakan sakitnya ketika mereka menyantet seseorang. Agar mereka kemudian tersadar, dan tidak lagi melakukan kejahatan dan kesesatan. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga sangat berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.